Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnani Arfan, CGP Angkatan 10, guru penggerak dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya bersama Pak Hadi akan mempraktikkan coaching kasus dengan model Tirta. Yang berperan sebagai coach adalah saya dan yang berperan sebagai coach adalah Pak Hadi. Baiklah, untuk mempraktekkan coaching sebagai berikut akan dimulai setelah ini. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak Adi? Iya Pak nih, saya lagi butuh bantuan Bapak nih. Oh iya Pak, ayo Pak, kita bicarakan di ruangan saya aja Pak ya. Terima kasih Pak nih udah nyempetin waktunya nih. Ya, Emang emang lagi nggak sibuk Pak? ya. Gini, ada apa nih Pak Adi? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kemarin pengawas kan melakukan supervisi itu saat saya lagi ngajar di kelas. Nah, Hmm, pengawas juga kayaknya keberatan tuh ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks Pak. hmm. Oh begitu Pak ya. Eh, tapi saya butuh lebih detailnya lagi nih Pak. Bisa Bapak ceritakan nggak lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu? Ya, saya sedih aja Pak karena dapat ditegur sama kepala sekolah. Karena waktu pengawas supervisi itu saya ngajar di kelas nggak pakai buku gitu Pak. Padahal saya tetap pakai sumber-sumber belajar yang lain kan. Dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Iya padahal sudah bagus Pak ya. Nah, saya mau tahu nih tujuan Pak Hadi menceritakan hal tersebut kepada saya ini apa nih Pak? Pengen ngobrol aja Pak, pengen dapat solusi gitu dari Bapak. Supaya Hmm, Bapak sekolah bisa paham gitu sama proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. jadi menurut Bapak apa yang menjadi hambatan Bapak nih dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak kepala sekolah langsung? Padahal kan bisa itu Bapak langsung menyampaikan ke kepala sekolah itu Pak. Nggak enak kalau langsung Pak. Jadi gini nih Pak, saya Apa Pak? kan ngajar tanpa buku teks pelajaran. Tapi Hmm, saya kan gunakan sumber-sumber lain ya Pak. Kan di sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan gitu, tetap tetap sesuai padahal mah Pak. hmm, begitu Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini nih? Misalnya, apakah Bapak akan tetap menggunakan sumber belajar atau hanya terfokus pada buku teks aja nih sesuai dengan keinginan kepala sekolah gitu, Pak? Ya sebenarnya mah biar lebih apa namanya lebih bervariasi gitu, pengen pakai sumber belajar yang lain Pak. Tapi saya juga kan pengen ngikutin saran dari pengawas ya agar materi yang disampaikan sesuai sama acuan buku gitu Pak. Jadi supaya tetap bisa sesuai dengan kurikulum sekolah gitu, Pak ya? Mm-mm. Baiklah. Lalu, kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira strategi yang, Bapak untuk menyelesaikan masalah ini menurut Bapak strateginya harus seperti apa? Hmm, Kayaknya saya itu kali ya Pak harus ngomong dulu sama kepala sekolah ya kali ya agar pembelajaran nanti di kelas bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Terus apalagi kan saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa ya Pak dengan kesiapan minat dan bakatnya. Hmm, iya Iya Pak, itu benar kan Pak. buat buat apa namanya mewujudkan profil pelajar Pancasila juga kan Pak, mewujudkan merdeka belajar. Iya benar Pak. Benar Pak, bagus sekali itu Pak pendapatnya Pak. Lalu, komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan ini gimana itu Pak? Mungkin secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah kali Pak untuk menyampaikan aspirasi saya nih mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar kali Pak. Segera mungkin lah saya ke kepala sekolah kayaknya Pak. Iya bagus sekali Bapak idenya. Memang harus seperti itu Pak, karena
mau tidak mau tuh Pak, kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Itu Bapak sudah memiliki dasaran yang kuat gitu Pak tentang pembelajaran, sudah bagus Pak. Ya Pak, alhamdulillah nih agak tenangan ya, agak plongan nih saya nih. Jadi saya udah tahu nih apa yang akan saya lakukan biar masalahnya cepat selesai nih. Iya Pak, saya juga senang karena Bapak sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalah Bapak ini cepat selesai nih Pak, biar bisa kompak lagi antara guru dan kepala sekolah dan nanti didukung juga oleh pengawasnya gitu Pak. Iya Pak, insya Allah nih. Makasih nih Pak Arfan atas bantuannya, udah meluangkan waktunya, bisa ngobrol sebentar, ngasih solusi ke saya. Sekarang saya pamit nih Pak, karena mau masuk ada jam lagi di kelas. Oh iya benar, Bapak masih ada jam ngajar lagi ya? Oh, iya. Iya Pak. Iya, ya sudah Pak, sama-sama Pak. Semoga masalahnya cepat terselesaikan Pak ya. Baik Pak Arfan, terima kasih banyak ya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya demikianlah praktek coaching dari Afnani Arfan dan Bapak Hadi sebagai coachingnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon juga refleksi untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arfan. Apa kabarnya nih hari ini? Selamat siang Pak Adi. Alhamdulillah baik ini Pak Adi. Oke, baik. Kita langsung aja nih Pak ya. Saya pengen ngobrol nih sama Pak Arfan sebentar, 10 sampai 15-an menit lah. Oh iya, siap Pak, boleh Pak. Baik, sebelum kita mulai nih, saya mau nanya dulu nih, bagaimana nih perasaan Bapak kali ini nih? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan nih sama saya? Iya Pak, sejujurnya saya sedikit tegang ini nih Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan ini yang bikin saya harus cari solusi nih Pak supaya lebih efektif lagi ini Pak. Wah, iya harus itu. Kalau ada masalah harus dicari solusi ya. Nah, saya menghargai banget nih kejujuran Pak Arfan nih. Coba sekarang kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi atau mencari solusi bersama ya Pak ya. Iya Pak. Uh, Adakah hal khusus nih yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak Arfan? Ada Pak, tapi mungkin nanti Pak ya di akhir sesi ini aja Pak. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak ya. Oh iya baik Pak, baik Pak. Baik, coba di sesi ini apa nih tujuan yang ingin Bapak capai nih dari sesi kali ini Pak? Ini Pak, saya sebenarnya Pak pengen meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum. Oh baik, jadi Pak Arfan pengen meningkatkan kemampuan presentasi ya. Terus itu apa tujuan akhir yang Bapak inginkan dari sesi kita kali ini apa nih Pak? Ini Pak, saya mau tahu caranya supaya nanti bisa presentasi nih Pak dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan Pak sama presentasi saya Pak. Oh, baik baik. Nah, menurut Pak Arfan apa tuh tolak ukur keberhasilan yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bapak capai gitu? Gini Pak, apa namanya, saya tuh suka gugup Pak ya, kayak sekarang nih ngomong-ngomong sekarang juga suka gugup gitu Pak kalau ngomong, sering lupa kata-kata waktu mau presentasi. Oke oke. Apa sih ini yang bikin Pak Arfan merasa kesulitan dalam presentasi? Apa sih? Ini Pak, saya takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, yang bikin saya gugup. Kadang-kadang juga saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Pak. Pengennya mah Paham, sempurna paham, gitu Pak. paham, paham apa yang Pak Arfan rasakan. Terus cara Bapak menghadapi situasi tersebut apa tuh Pak? Bagaimana? Hmm, Gini Pak, Bapak mudah-mudahan bisa nih Pak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam itu Pak tentang tantangan saya yang saya hadapi. Saya merasa didengar gitu Pak dan didukung sama Bapak.
Baik, kalau gitu kita cari solusinya sama-sama ya untuk menghadapi masalah yang Pak Arpan hadapi nih. Nah, Ya terus Pak. apakah ada hal lain nih yang ingin Pak Arpan tambahkan? Coba saya mau dengar nih. Ini Pak, saya intinya Pak, saya cuma pengen bisa merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi Pak, dan saya yakin dengan bimbingan ini harapan saya bisa Pak mencapainya. Baik, baik. Emang apa sih rencananya nih Pak Irfan dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Ini Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, lalu berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari umpan balik dari teman, dari mentor juga Pak, nanti rencananya. Bagus, bagus. Terus apa nih yang Bapak prioritaskan, yang Bapak miliki dalam rencana kali ini nih, rencana presentasinya? Prioritas saya Pak ya, itu Iya. mempersiapkan materi presentasi yang baik dan berlatih di depan cermin Pak. Saya percaya kalau fondasinya kuat, yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya Pak untuk mengatasi rasa gugup nanti Pak. Yang penting pede dulu ya, intinya Iya gitu ya Pak, Pak. betul Pak. Terus apa nih strateginya nih yang Pak Arfan gunakan nih? Ini Pak, saya mau cari, baru rencana nih Pak ya, mau nyari referensi materi presentasi yang baik itu yang kayak gimana, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi ini yang fokus itu Pak, dan dengan intonasi, gerakan tubuh juga nanti berencana untuk meminta umpan balik yang konstruktif Pak, yang membangun gitu, yang mendukung untuk terus memperbaiki diri gitu Pak. Wah, itu langkah-langkahnya udah sangat bagus itu Pak Irfan. Udah struktur, udah fokus pada detail dan membantu mengatasi tantangan nih. Nah, terus bagaimana nih untuk melihat tindak lanjut dari rencana yang Pak Irfan rencanakan? Untuk lihat tindak Uh, lihat ya, tindak lanjutnya Pak ya. ya, Ini Pak, saya berkomitmen nih Pak untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih presentasi depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor gitu Pak, tindak lanjutnya Pak. siap. Terus Hmm. siapa aja tuh yang dapat membantu Bapak nih dalam menjaga komitmen yang Bapak ucapkan barusan? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi Pak ya. Saya percaya Presentasi. dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi bagi saya gitu Pak. Hmm. Terus bagaimana tindak lanjutnya dari apa namanya kegiatan kita kali ini? Apa sih menurut Pak Arfan nih tindak lanjutnya? Nah, mulai dari sekarang nih Pak, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari umpan balik Pak dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan Pak, menuju perkembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif itu Pak. Baik, lanjutkan terus Pak Arfan apa tujuan yang tadi sudah diucapkan, apa yang sudah direncanakan, semoga berjalan dengan lancar dan dapat memperbaiki kesulitan yang Pak Arfan hadapi sekarang ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih ini Pak sudah meluangkan waktunya Pak. Oh, Ternyata dengan mengobrol dengan Bapak saya menemukan solusi-solusinya Pak. Udah saya tulis semua ini Pak tadi. alhamdulillah kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Arfan ya. Senang sekali nih bisa ngobrol sama Pak Arfan. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Adi. Ya, assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam.